Kita membaca bersama-sama dari Yohanes pasal ke-16. Injil Yohanes pasal ke-16 ayat ke-12. Setelah baca kitab ada acara musik pada malam ini. Yohanes pasal 16 ayat ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Atau dengan terjemahan lain, engkau belum bisa memikul hal-hal yang mau aku beritakan kepada kamu. Seolah-olah itu hal yang sulit sekali dan berat sekali. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dari, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita membaca lagi satu ayat yang penting di dalam pasal ke-14. Ayat yang ke-16 dan kita membaca bersama-sama. 14, 16 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam diri kamu. Kita membaca lagi ayat ke-26. Ayat ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terakhir, 2 Korintus pasal ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama 2 Korintus pasal ketiga. Ayat bagian yang terakhir. Kita membaca dari ayat 17 sampai ayat 20. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pembacaan kita sampai di sini. Kita kembali kepada tema dinamika hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Semua dinamika hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kemarin kita telah berbicara tentang Roh Kudus memimpin bukan sesuai kemauan kita, tapi sesuai dengan
kemauan Tuhan. Itu sebab pada waktu pimpinan Roh Kudus begitu aneh, begitu hebat, tetapi begitu tidak gampang diterima oleh kita. Bagaimana sikap kita? Malam pertama saya akhiri dengan dua macam orang Kristen. Semacam orang Kristen yang ikut kemauan daging, kedua adalah mengikut kemauan Roh Kudus. Orang dipimpin Roh Kudus menuju kepada hidup dan sejahtera. Yang mengikut kedagingan ini menuju kepada kematian. Roma pasal 8 dengan jelas berkata kepada kita, saudara-saudara, jika roh yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian berada di dalam dirimu dan memimpin engkau, maka roh itu akan memberikan kepada engkau satu kuasa kebangkitan, dan engkau akan mengalami satu hidup yang baru, hidup yang dinamis. Tetapi pada waktu Roh Kudus memimpin tidak mengikuti kemauanmu, engkau mengalami sesuatu keanehan di dalam hidup. Engkau merasa kenapa Tuhan pimpin begini? Itu saya sebut sebagai pimpinan Roh Kudus yang negatif. Saudara-saudara, istilah ini tidak muncul di buku apa-apa. Istilah ini pun mungkin terlalu asing dan aneh bagimu. Tapi istilah ini adalah istilah yang perlu kamu tahu. Kemarin saya tanya, mungkinkah Roh Kudus memimpin seseorang untuk berjumpa dengan setan lalu izinkan orang itu dicobai? Mungkinkah Roh Kudus memimpin seorang Kristen ditaruh, digeletakkan dan tidak digobres di padang belantara? Jawaban adalah Roh Kudus memimpin Yesus ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Pada saat kita menemukan hal seperti ini, pada saat kita menemukan situasi yang begitu aneh, mendadak berada di padang belantara, mendadak tidak harus tersendiri, hidup begitu sepi, hidup begitu sunyi, hidup begitu kurang, dan setan datang mencobai. Waktu itu kunci kemenangan hidup adalah engkau pegang teguh, ini pimpinan Roh Kudus. Saudara, kalau tidak, engkau akan bersungut-sungut berkata, Tuhan, engkau telah meninggalkan aku. Di manakah penyertaanku? Masa saya orang Kristen dibawa ke sini? Saudara-saudara, semua pimpinan yang negatif dari Roh Kudus dipaparkan di dalam seminar ini untuk mengkoreksi zaman ini. Karena terlalu banyak mimbar sudah menyelewengkan firman Tuhan. Begitu banyak mimbar, begitu banyak pengkhotbah memberikan konsep kepada orang Kristen pada abad ini. Jikalau kaya, berkat Tuhan. Jikalau lancar, pimpinan Tuhan. Jikalau sakit, pasti dari setan. Jikalau dicobai, bukan kehendak Tuhan. Jikalau engkau hidup di dalam kesusahan, berarti engkau sedang menerima kutukan. Konsep-konsep teologis yang salah harus dibuang. Kalau tidak mungkin engkau maju kerohanian. Kita punya kerohanian terus macet di situ, terus nyandet, terus mogok, terus tidak bisa maju. Karena apa? Karena konsep tidak sesuai dengan Alkitab sedang membelenggu kita sehingga kita tidak ada pelepasan sesungguhnya. Kalau kita bicara tentang pelepasan, konsep-konsep salah mengenai pelepasan datang lagi. Kita bicara lagi tentang kepenuhan Roh Kudus, konsep yang salah tentang kepenuhan Roh Kudus datang lagi mengikat kita. Sampai kapan teologi yang beres bisa kita terima? Sampai kapan kekristenan bisa mempunyai sesuatu lembaran yang baru masuk ke dalam seluruh kebebasan yang sejati? Saudara-saudara sekalian, seorang janda dengan air mata datang kepada aku dan dia mengatakan, ini loh yang dikhotbahkan minggu lalu dicetak dan sekarang dia berada di kertas ini. Nah, kenapa engkau nangis? Saya rajin ikut persekutuan itu, tapi saya baca kalimat ini saya tidak mengerti. Lalu bolehkah saya baca? Dia bilang, silakan. Dia sudah garis dengan tinta merah. Orang bisa jadi janda, pasti ada dosa tersembunyi yang orang lain tahu, tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Maka Tuhan memberikan hukuman supaya dia jadi janda, sehingga dia boleh bertobat. Karena Tuhan Maha tahu. Jadi orang tidak tahu kenapa, tapi Tuhan memberi hukuman untuk mendidik janda itu. Saudara-saudara, apakah itu ajaran dari Alkitab? Tidak. Itu bukan ajaran dari Alkitab. Justru orang seperti Ayub yang menerima ujian begitu berat, itu adalah orang yang suci, orang yang benar, dan orang yang disebut sempurna di hadapan Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan. Pada waktu ketiga kawannya datang menegur dia, lalu berdiskusi tentang kesengsaraan dan dosa di hadapan dia. Mereka bersifat pertama-tama pura-pura sopan dan hormat kepada dia. Pura-pura memberikan sesuatu cultural comfort. Sesuatu penghiburan bersesuai dengan kultural, dengan satu keadaan kebudayaan mereka, adat mereka. Tapi saudara-saudara, setelah 7 hari tidak ngomong satu kalimat, hanya duduk di pinggir dia untuk menghibur dia,
agung luar biasa. Ini watak yang betul-betul hebat. Sesuatu pendidikan kultural yang jadi. Sampai sekarang saya sulit melihat orang menghibur orang lain dengan tidak kata-kata 7 hari. Hanya mendampingi. Tetapi kultural tidak berarti pimpinan Roh Kudus sudah penuh di situ. Tuhan bisa memimpin melalui kultur, melalui akan kebudayaan. Setelah 7 hari tidak kekuatan lagi untuk sabar. Ngomel mulai keluar. Pasti kau berdosa. Kalau tidak berdosa engkau tidak mungkin diberikan kecelakaan begitu besar. Anakmu semua mati. Istrimu meninggalkan engkau. Pasti ada dosa tersembunyi. Si Ayub mengatakan tidak. Aku berjanji dengan mataku. Saudara laki-laki dengar kalimat ini baik-baik. Aku berjanji dengan mataku. Bolehkah aku terus melotot melihat anak perawan yang cantik? Saudara-saudara, Ayub hidupnya begitu suci. Setelah nikah dia janji sama mata tidak lagi lihat anak perempuan yang muda. Orang yang hidup begitu baik akhirnya ditimpa kesulitan. Tetapi bagaimanakah Ayub? Dia tidak mencela Tuhan. Dia mengetahui bahwa Allah yang mengetahui. Dia terima saja. Dan dia berkata, pada satu hari setelah melewati akan ujian ini, aku akan menjadi mas murni. Saudara-saudara, pimpinan Tuhan mungkin membawa kita kepada padang belantara? Mungkin. Pimpinan Tuhan mungkin membiarkan kita berjumpa dengan setan? Mungkin. Pimpinan Tuhan mungkin membiarkan kita masuk ke dalam pencobaan? Mungkin. Meskipun seolah-olah berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami. Jangan membawa kami, pimpin kami masuk ke dalam pencobaan. Tetapi justru Roh Kudus memimpin Yesus masuk ke dalam situasi diizinkan untuk dicobai. Sebagai son of man, anak manusia, dia menjadi contoh, dia menjadi teladan bagaimana taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Kalau engkau berada dalam kesulitan, kesengsaraan yang diizinkan oleh Tuhan, asal bukan karena engkau berdosa, tahan, sabar, tunggu sampai Tuhan menyatakan kemenangan melalui kamu. Saudara-saudara, mungkinkah Tuhan memimpin seseorang setelah sukses besar, dipukul, hantam turun dia? Mungkin. Seperti Filipus yang berada di Samaria, sudah begitu unggul, begitu terkenal, begitu besar pekerjaan. Dibawa ke padang belantara. Di tempat cuma ada satu orang sida-sida yang mendengar khotbah. Mungkin. Tetapi jika tidak terjadi seperti itu, tidak ada satu negara di Afrika yang menjadi negara Kristen. Ethiopia. Saudara-saudara. Jadi kita tidak hanya melihat jumlah, kita harus melihat kualitas dan pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak mau menghibur orang yang hanya karena mempunyai kuantitas kecil, lalu mereka menganggap diri berkualitas besar. Tidak tentu. Saya percaya dua-dua mungkin berjalan bersama-sama. Namun demikian, kuantitas tidak menjamin kualitas. Seluruh dunia dalam church growth sudah diselubungi dengan satu konsep yang sangat menakutkan, yaitu yang disebut growth selalu dinilai daripada kuantitas saja. Dari Fuller sampai seluruh ujung bumi, semua orang pendeta, semua orang Kristen mengharapkan gereja bertumbuh. Kalau ditanya apa itu bertumbuh, anggotanya penuh, anggotanya banyak, anggotanya tambah. Saudara-saudara, kuantitas menjadi salah satu gejala, salah satu bukti kalau gereja itu bertumbuh. Tetapi itu adalah satu pertumbuhan yang paling tidak penting. Saudara-saudara, keep the quality first, then the quantity will come up. Ini adalah satu slogan yang saya selalu bicara dengan rekan-rekan kitab. Saudara-saudara, biarlah kita mempunyai mahasiswa yang pengertiannya melampaui titel yang ada pada dia. Saudara-saudara, waktu saya mengunjungi Nyonya Janda Francis Schaeffer, dan dia sendiri masak 5 macam makanan untuk saya makan. Stephen, inilah menu, ditulis dengan sendiri, saya masak sendiri. Untuk hari ini bertemu dengan engkau, saya ingin sekali bicara banyak sama engkau. Lalu dia berkata, Stephen, in United States we produce a PhD thousands every year, but not even one hero is willing to sacrifice for our Lord. Zaman ini terlalu banyak bergelar, bertitel, tapi sedikit yang mau pikul salib, sedikit yang mati-matian banting tulang untuk berkorban bagi Tuhan. Dia bilang, di manakah di dalam kerajaan Tuhan kita melihat lagi pahlawan-pahlawan yang sungguh-sungguh memati untuk Tuhan? Kita terlalu banyak memikirkan tentang hak saya yang seharusnya saya peroleh. Tidak banyak memikirkan bagaimana saya berbanting tulang sampai hancur pun tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan. Kekristenan didirikan
oleh orang-orang berjiwa besar, bukan hanya otak besar. Yesus Kristus memilih daripada orang-orang di Galilea yang mempunyai jiwa-jiwa yang digembleng sampai akhirnya jadi. Dan pimpinan Tuhan selalu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan pikirkan. Saudara-saudara, pimpinan Tuhan justru membawa kita kembali kepada rencananya, kembali kepada pikirannya, kembali kepada apa yang ditujukan oleh Dia, bukan sesuaikan Dia dengan kita. Di Asia masih banyak orang tergila-gila dengan sistem dan cara pendidikan teologi di Barat. Tapi saudara-saudara, pendidikan teologi di Barat sudah membuktikan tidak banyak menghasilkan orang yang mempertumbuhkan gereja dengan sehat dan kuasa. Di Indonesia masih banyak orang begitu tergila-gila dengan titel yang tinggi. Saya berkata kepada saudara, begitu banyak orang bertitel tinggi dan doktor minta saya cari kerjaan untuk dia di Asia. Saya tolak karena saya rohaninya tidak beres. Saudara-saudara, Roh Kudus memimpin, dan cara Roh Kudus memimpin berlainan dengan cara kita pikir. Pada waktu engkau unggul, pada waktu engkau sukses, Tuhan bawa engkau ke tempat yang sunyi, sepi, tersendiri, tidak dimengerti. Bisakah engkau berkata, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Satu kali saya sedang memimpin kebaktian besar di Toronto, ribuan orang datang. Lalu saya berkhotbah di York University. Lalu saya pergi ke Windsor University, berkhotbah kepada kaum intelektual. Begitu kembali lagi, terus saya melihat jadwal. Oh, minggu depan bukan di Toronto, tapi di Sarawak. Saya naik kapal terbang dari Surabaya ke Malang, dari Malang ke Singapura, Singapura ke Kuching, Kuching ke Lawas, Lawas ke Miri, Miri ke Lawas, Lawas ke Longbanga dengan kapal keren kecil kayak capung. Sampai di situ baru saya lihat, tuh silakan. Ini kali pendengar saya lain. Seluruh suku 6.000 orang. Seluruh suku cuma 2 buku. Pertama, kitab. Kedua, buku nyanyian. Tidak ada buku lain. Dan yang menerjemahkan buku kitab suci itu sudah mengabar Injil di situ 36 tahun. Terus menerus mencari huruf, suara-suara, lalu dibikin bentuk satu buku kecil, kamus yang dia miliki sendiri. Dengan apa yang dia bikin kamus, dia menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa mereka. Hurufnya dia yang bikin bagi mereka. Dan waktu saya mau khotbah, biasanya saya khotbah itu Socrates, Aristotle, itu Kierkegaard. Ini apa God pun tidak tahu dia. Orang bilang tidak bisa, ayo di sini mesti khotbah kucing, ayam, anjing, babi. Ini yang mereka tahu. Nah, saban hari cuma hidup seperti itu. Cuma ayam, kucing, babi, bikin rumah panjang mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Waktu itu hidup paling sulit buat saya buat berkhotbah kepada mereka. Dan saya bilang, Tuhan mati, buat tidak pernah piara ayam, babi, tidak pernah piara, bagaimana? Dan mereka maunya khotbah itu 1 kali 3 jam, 1 hari 3 kali, dan mau 1 pun khotbah. Dan ditidurkan di seng yang begitu panas, sinar matahari. Siang itu tidur di situ, keringannya keluar seperti air mancur, terus menerus. Saya bilang saya bisa mati di sini. 28 hari itu cuma 2 hari mandi di kamar mandi. 26 hari itu mandi di sungai. Saudara-saudara. Dan pada satu hari pagi saya masuk ke dalam hutan, nyanyi, baca kitab suci, timbul satu lagu, satu perkataan yang penting. Sama jiwa. Di hadapan Tuhan, orang desa, orang kota sama berharga. Kemana saja engkau taat saja. Sebab Tuhan pimpinanmu dari Toronto, dari kaum intelektual, pergi orang desa yang begitu kecil, kupingnya 16 cm, 25 cm, gandolan setengah kilo. Lalu pakaiannya begitu sederhana. Saya khotbah apa sama mereka? Tuhan, saya taat. Satu pagi itu waktu saya nyanyi, keluar satu melodi. Tuhan, pimpin saya taat sama kamu. Akhirnya jadilah lagu kemana saja ku telah sedia. Dari situ. Beberapa hari kemudian saya melihat, waktu saya mau khotbah, pemimpin lagu sedang menyanyi dengan teriak-teriak. Ada orang datang, dung. Persis gambaran itu film di Tarzan. Bawa gentong, bawa tombak, pakaiannya cuma sedikit ikat di bawah. Hitam sekali, pakai macam-macam itu. Sini, saya tidak bisa lukiskan. Dari engkong sampai anak cucu, datang. Saya kira ini mau matikan orang atau mau perang ini. Tidak mau ikut kebaktian gereja. Saudara tahu, mereka jalan kaki sudah 6 hari 5 malam baru sampai.
Nah, kok tahu kalau tepat waktunya ini hari mulai, kok dia bisa tahu? Nggak ada kalender, nggak ada jam. Adanya apa? Adanya mereka cuma pakai ingatan dan cara untuk mengingat. Saya tanya bagaimana mengingat? Mereka bilang gini loh. Dia itu tanya, kapan sih Irau Ester? Atau kapan itu kebaktian hari Jumat, hari kebangkitan Kristus? Mereka, oh masih lama, berapa hari? 156 hari. Mereka langsung pulang bikin penjalin kecil yang diikat 156 kali. Setiap hari mata terbit, ya mulai lepas satu. Sisa 6 mulai jalan kaki. Akhirnya sampai tepat waktunya. Heran sekali. Waktu mereka jalan-jalan sampai tengah jalan itu, mereka sambil cari makan sambil jalan. Karena sepanjang rimba itu, kita hanya bisa masuk dengan kapal terbang MAF yang kecil. Sampai di tempat mereka itu, kapal terbang mesti dikasih bambu pinggirnya, semua diikat lalu tali keliling. Saya bilang, apa-apa nih kapal terbang dikasih penjara. Enggak, ini di atas bukit anginnya gede. Kalau kapal terbang ini ditiup angin, kamu nanti pulangnya jalan kaki. Saya cepet-cepet kasih bambu, bantu. Bukan saja demikian, malam-malam ini dia ikat baik-baik supaya tidak diserbu sama kerbau. Kalau kerbau serbu, kapal terbang itu rusak, kita tidak bisa pulang. Wow, saya rajin-rajin membantu. Saudara, di tengah-tengah jalan bagaimana mereka? Mereka di tengah-tengah jalan itu mau tahu ada babi atau ada celeng di mana. Mereka mau pakai itu satu namanya sumpit, padahal itu satu tiupan. Gitu. Lalu peluru yang itu dari situ tusuk ke dalam tubuhnya celeng dan binatang. Dan mereka mesti tepat sekali. Waktu saya melihat itu sumpit yang panjangnya lebih dari 1,5 meter itu. Begitu lurus, saya tahu ini tekniknya luar biasa. Ini orang-orang berpengertian bikin itu sudah ratusan tahun. Mereka tahu bagaimana memburu. Dan mereka tahu kalau celeng itu bisa membau manusia. Di mana ada manusia mereka tidak mau datang. Maka mereka mesti lihat kira-kira celeng di depan atau di belakang. Kalau di depan mereka pergi, angin juga ke depan. Celeng tahu bau manusia, tidak mau dipegang mereka. Jadi dia mesti melawan arus angin. Tapi kalau angin kecil bagaimana? Tahu, mereka pakai pisau kecil, mengkerik bambu. Dan itu waktu bambu punya kayak bedak kecil itu turun. Turunnya kemana, dia tahu anginnya dari mana. Kalau angin ke sana, dia jalan lain tempat untuk pergi cari celeng. Sambil masak, sambil makan, sudah berapa hari baru sampai di situ. Oh, waktu saya melihat mereka datang yang tua, kulitnya sudah kisut-kisut kayak Kentucky Fried Chicken. Yang anak kecil yang masih muda ikut larinya sampai begitu. Oh, ini datang mau mencari Tuhan, datang mau dengarkan khotbah. Nah, saya ini mau khotbah ke mereka, saya kira saya korban. Saya kira saya di Malang enak, di Surabaya, di Toronto khotbah, di Amerika, di New York sekarang saya korban. Saya kira saya korban apa? Saya naik kapal terbang, mereka jalan kaki 5 hari. Lalu saya minta Tuhan ampuni saya. Saat apa saya rasa saya korban, saya pikul salib, saya sudah kurang rohani. Saat apa saya rasa saya sudah cinta Tuhan, saya sudah tidak mempunyai hak untuk menjadi pemimpin orang lain. Saya hanya mempunyai kemungkinan melayani Tuhan kalau saya rasa Tuhan yang mencintai saya, mengkorban bagi saya tidak ada apa-apa. Saudara-saudara, lalu saya membuat satu lagu. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Saudara-saudara, melintasi rimba, melintasi padang belantara. Dan siapa yang bisa memimpin kita sampai ke surga? Hanya Roh Kudus. Filipus tidak bersungut-sungut. Waktu sukses, puji Tuhan. Waktu ramai, puji Tuhan. Waktu sepi, puji Tuhan. Waktu hanya berkorban karena satu orang, tetap setia. Karena dia tahu, dia tidak boleh dinilai oleh fenomena. Dia tidak bisa dibeli oleh uang. Dia tidak bisa digoyangkan oleh puji-pujian atau dirusakkan oleh fitnahan orang lain. Dia tahu dia bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Saudara, mungkinkah Tuhan memimpin engkau dan dilarang engkau mengabari Injil? Mungkin. Apa yang kita akhiri kemarin, Roh Kudus melarang Paulus berkhotbah di situ. Apa sebab? Karena tempat-tempat yang di mana Paulus mau berkhotbah itu adalah tempat-tempat yang disediakan Roh Kudus, bukan untuk Paulus. Disediakan Roh Kudus untuk Petrus. Sehingga kalau engkau membaca surat Petrus pasal 1 ayat pertama, surat pertama, pasal pertama, ayat pertama,
Aku Petrus menulis surat kepada orang-orang ini di ini. Itu tempat-tempat yang dimana Paulus pernah dilarang oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau orang melawan engkau, orang menentang engkau, orang tidak senang engkau, tidak usah marah. Karena apa? Di situ ada pimpinan negatif, sedang Tuhan menyediakan engkau untuk melayani di tempat lain. Saudara-saudara, jangan jengkel sama orang. Itu hanya dipakai Tuhan. Kalau tidak ada orang yang jengkel sama kamu, kamu tidak pergi. Sehingga pelayanan lain tempat tidak bisa dikerjakan. Itu semua baik. Orang benci sama kamu baik. Kamu benci sama orang lain tidak baik. Saudara-saudara, orang salah mengerti kepada orang, biarin. Itu kerohanian orang masing-masing lain. Kalau mereka kerohanian belum sampai satu tahap, mereka hanya bisa mengfitnah, bisa mengejek, bisa menganiaya, silakan. Itu adalah kebebasan mereka sesuai dengan rohani mereka. Tapi engkau yang dipimpin Roh Kudus, jangan menjadi ribut, jangan menjadi gelisah, jangan menjadi tawar hati karena ada orang memperlakukan engkau tidak baik. Karena engkau harus ingat engkau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tahun yang lalu dari meja ini saya berkata, jangan kita sembarang mentafsirkan istilah dalam roh. Gereja-gereja yang tidak bertanggung jawab, mereka mengartikan istilah doa dalam roh. Itu berdoa pakai bahasa lidah atau glosolalia. Saya berkata kalau demikian, jalan dalam roh bagaimana? Bagaimana jalan dalam roh? Doa dalam roh, berbakti dalam roh, memuji dalam roh, berkhotbah dalam roh, berjalan dalam roh berarti seluruh dipimpin Roh Kudus. Tidak bisa diartikan sembarangan. Saudara-saudara, engkau sudah biasa mencomot-comot ayat untuk menyetujui apa yang kau sudah a priori akan ayat itu. Tuhan tidak mau. Mari kita stabil, sehat, mengerti firman Tuhan. Berdoa dalam roh. Berarti doaku dipimpin oleh roh yang dengan keluh kesah yang tidak terkatakan menolong aku bagaimana berdoa. Sehingga mengkoreksi, menormalisasi doaku yang tidak benar. Sehingga doaku bisa diterima dengan baik oleh Tuhan. Kita berbakti dengan roh. Waktu kita berbakti, waktu kita memuji Tuhan, kadang-kadang motivasi dan cara kita tidak benar. Sehingga akhirnya Tuhan dengan Roh Kudus memimpin kita. Doa kita, bakti kita itu diperindah sampai diterima oleh Tuhan. Kita jalan di dalam roh, tingkah laku, pertuturan, pelayanan, sikap kita hidup. Minta Tuhan memimpin sehingga hidup kita boleh diperindah dan boleh diperkenan di hadapan Tuhan. Itu namanya jalan di dalam roh. Sebagaimana kamu hidup bersandarkan roh, biarlah kamu melakukan segala sesuatu juga bersandarkan roh. Ini dua menjadi relatif, menjadi satu hal yang berkait satu dengan lain. You have a new life in spirit. That you should live in spirit also. You should walk in spirit also. Kalau hidup yang berada di dalam adalah akibat peranakan pula oleh Roh Kudus, biar hidup sehari-hari yang berada di luar jugalah tingkah laku yang sesuai dan bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Itu namanya in spirit. Di dalam Roh Kudus kita hidup dan dipimpin oleh Dia. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang kenapakah ada pimpinan negatif. Pimpinan negatif adalah satu introduksi, ada satu overture untuk membawa kita kepada pimpinan yang positif. Jikalau orang Kristen tidak mengerti pimpinan negatif dari Roh Kudus, dia selalu tidak mungkin mencapai pimpinan yang positif yang disediakan oleh Roh yang sama bagi dia. Maksudnya adalah engkau akan gagal di tengah jalan. Engkau akan mati di tengah jalan, kerohanianmu menjadi tidak maju, macet di situ. Hanya karena engkau pada waktu menerima pimpinan negatif, engkau bersungut-sungut, engkau tidak lagi taat, engkau berontak kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, diam, tenang dulu. Bijaksana yang agung selalu datangnya lambat. Orang yang terlalu cepat jadi, selalu juga cepat menjadi rusak lagi. Saudara-saudara, bijaksana yang agung selalu datangnya lambat. Orang yang hebat kadang-kadang sampai tua baru jadi. Itu sebab perlu time. Waktu untuk membentuk kita itu tidak bisa dihindarkan. There is no shortcut in spiritual maturity. Saudara-saudara, kemahiran, kematangan rohani itu tidak bisa jalan pintas. Bagi banyak orang Kristen tidak mau dipimpin oleh Tuhan dan tidak mau taat sampai akhir. Maunya langsung, bebasku, hakku, kemauanku. Saya tidak mau ikut orang lain. Saudara-saudara, silakan bebas. Tapi bebasmu hanya sungguh-sungguh mencapai arti yang sesungguhnya. Kalau kebebasan itu
sudah mendapat satu perbatasan dan ikatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba baca Elisa. Sebelum dia dipakai Tuhan untuk mengganti Elias. Dia dipanggil lalu melayani Elisa. Apa yang dia kerjakan? Dia hanya menjadi orang yang tuang air di hadapan tuannya. Saban hari mengisi teh untuk tuannya. Saudara. Daud sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi raja, tetapi dia harus tunggu sampai kapan? Sampai Saul mati. Di dalam perjalanan yang panjang itu dia sabar, tunggu. Ada kesempatan untuk mendongkel, untuk menurunkan Saul? Tidak. Ada kesempatan untuk membunuh dia? Tidak. Karena ini urapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pimpinan Tuhan memerlukan sesuatu ketaatan yang konsisten, rendah hati, dan rela mengabdikan kepada sesuatu yang sulit kita terima. Karena pimpinan yang negatif, kalau engkau tidak taat dengan baik-baik, tidak tekun sabar, tidak konsisten, pimpinan yang positif tidak kunjung tiba kepada hidupmu. Saudara-saudara, saya pada waktu umur 18 ikut satu kebaktian. Seorang rektor teologi yang sudah meninggal dunia sekarang. Dia mengatakan tahu tidak ada salah seorang pemimpin OMF yang akhirnya dijunjung tinggi dan pelayanan yang paling baik sebelum dia menjadi pemimpin sedunia di dalam OMF. Dia pernah menjadi seorang yang tidak ada pekerjaan, tidak pelayanan, ditaruh di satu desa kecil di Afrika. Dan waktu itu ada satu gudang, dalamnya hanya sepatu missionary yang lama yang rusak di situ. Jadi dia menempel sepatu 8 tahun. Sesudah itu karena kesetiaannya, kebaikan yang sungguh-sungguhnya, Tuhan mengangkat dia langsung menjadi ketua daripada seluruh dunia OMF. Dan pelayanan dia lebih baik dari yang lain. Saudara, pemuda-pemudi maunya ini hari menyerahkan diri, besok jadi biri kerhan, rupamu. Hari ini menyerahkan diri, besok jadi Stephen Tong yang kedua. Saudara-saudara, kalau saya ceritakan kepada engkau bagaimana Tuhan pimpin saya, Tuhan melatih saya, uji saya, mungkin tidak ada waktu dan saya tidak mau banyak cerita tentang saya. Mencius mengatakan satu kalimat, Tianjiang Daren Yi Si Ren Ye, Bisian Lao Qi Jing Bu Ku Qi Xin Zi Ji Qi Fu. Mau ikut? Jikalau langit menurunkan sesuatu tugas yang berat kepada satu orang, terlebih dahulu dibikin susah, bikin dia lapar, bikin dia capek, bikin dia setengah mati, lalu menteguhkan niatnya untuk berjuang. Saudara-saudara, saya pernah 8 bulan khotbah 700 kali. Sebelum saya masuk sekolah teologi, berkhotbah 800 kali 3 tahun setengah. Infeksi dah habis-habis di sini. Dan dokter mengatakan, stop, tak boleh bicara 2 bulan. Saya bilang, tidak bisa, saya harus mengabarkan Injil. Saya khotbah lagi, infeksi, khotbah. Akhirnya, saya tidak takut infeksi takut saya. Saudara, hampir tidak pernah melihat saya minum air pada waktu saya khotbah meskipun 2 jam. Karena apa? Sudah dilatih menjadi satu tenggorokan yang unik. Saban hari berkhotbah begini, tetap tahan. Ada suara karena dilatih mati-matian. Saya kalau waktu memikirkan dulu kok bisa hidup, saya tidak tahu. Pagi sama malam, kira-kira setiap hari itu lebih dari 12 jam mengajar dan belajar dan mengajar. Saya mengajar 2 sekolah, belajar di SMA. Malam sampai jam 2 masih mempersiapkan. Dan besok pagi mesti pergi lagi. Dengan keadaan begini berapa tahun baru Tuhan kirim saya ke sekolah teologi. Saya cuma tahunya taat. Pimpinan negatif, apa gunanya? Saudara-saudara, Tuhan memimpin seseorang adalah supaya segala hal yang negatif dia dilatih dan dia menuju kepada hal yang positif. Ini adalah melatih untuk mencapai hidup yang berkelimpahan. Yesus Kristus berkata, aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Coba saudara-saudara beri definisi. Apa itu hidup kelimpahan? Abundant life. What does it mean? What is the definition? How to define the word abundant life? A Christian with abundant life and a Christian with a very poor life. Different. Saudara-saudara. Orang Kristen yang hidupnya begitu miskin. Hidup tapi hampir mati. Hidup tetapi mempunyai kelebihan waktu dan segala kekuatan untuk menolong orang lain. Orang yang terus mengurus hidup diri tidak beres-beres itu orang yang miskin.
Orang yang segala kesulitan tidak kasih tahu sama orang lain, tapi selalu masih mempunyai waktu, mempunyai kesanggupan untuk menolong orang lain. Itu orang yang limpah hidup. Ini hanya salah satu butir di antara sekian banyak yang pernah saya renungkan saja. What is the abundant life according to the word of Jesus Christ? Abundant life, kuncinya adalah dipimpin Roh Kudus, mengalami segala kesulitan dan akhirnya menang. Baru ada. Saudara. Engkau tidak pernah mau dicobai, engkau tidak mau pernah diuji, engkau tidak mau digembleng oleh Tuhan. Bagaimana engkau mungkin mencapai satu hidup kemenangan yang terus menerus, yang bisa memberikan pertolongan dan bisa mengalirkan kelimpahan hidup untuk menjadi pertolongan bagi orang lain? Itu tidak mungkin. Abundant life is the life to share yourself unceasingly, tidak berhenti-henti. Unceasingly give yourself, share yourself. Engkau selalu merasa masih bisa menolong orang, masih bisa mengerjakan sesuatu. Pada waktu Profesor Lim Kebeng mengatakan mau pulang Indonesia, saya turut berdoa berapa bulan. Apakah ini berarti Tuhan mau saya mendirikan sekolah musik Indonesia? Saya sudah cukup sibuk Tuhan. Saya sudah cukup capek Tuhan. Bagi saya tidak ada kekuatan tambah sesuatu lagi. Tapi kalau itu memang Tuhan yang mau, saya tetap mau. Untuk melihat hari depan. Hari depan. Istilah promise. Janji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang janji. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendirikan perjanjian baru dan perjanjian lama. Karena dia yang berjanji kepada orang Israel dan berjanji kepada orang Kristen melalui Kristus. Janji. Istilah promise. Itu menjadi sesuatu pegangan dan dasar kita beriman. Because my God promised. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji. Saudara-saudara. Yang berjanji. Janji apa? Istilah promise dalam bahasa Latin ada arti pre-mission. Sebelum misi diberikan, sudah ada pandangan melihat ke depan. Nah, di mana iman yang betul-betul kait dengan kesetiaan Tuhan, mempunyai pandangan seperti itu. Sehingga engkau dilatih oleh Tuhan, engkau diuji oleh Tuhan, engkau diberikan pimpinan negatif yang banyak. Akhirnya engkau mengalami lembah-lembah yang banyak. Engkau mengalami kesulitan, penderitaan, penganiayaan yang banyak. Menjadikan engkau makin matang, makin matang. Setelah matang engkau melihat promise of God is beyond your eyesight. Yang engkau lihat sampai di sini, tapi Tuhan punya janji sampai ke sana. Setiap kali ada pandangan itu, pandangan beyond the limit, beyond the bondage, beyond your ability. Itu merupakan satu abundant life. Saudara-saudara. Kalau engkau sudah mencapai satu abundant life, maka engkau bisa mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Mary Slessor, seorang yang begitu halus, begitu lembut, perempuan yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pengabar Injil yang berani masuk ke pedalaman Afrika. Orang mengatakan the white queen among the black people. Dia adalah seorang ratu putih yang menginjili benua hitam. Saudara-saudara. Setelah dia mati, maka orang meneruskan pekerjaannya. Akhirnya harus memakai 3 pria yang lebih kuat, lebih gede, makan nasi jauh lebih banyak dari dia. Baru bisa mengganti seorang wanita yang lembut dan kecil itu. Jangan menghina wanita. Banyak wanita yang kecil-kecil makan sedikit kerjanya banyak. Banyak laki-laki yang makan banyak tidak kerja, tahunya ngorok. Abundant life is not depend on your body, your physics, your experience, your beauty. Itu abundant life tergantung kepada bagaimana engkau melihat kemungkinan-kemungkinan yang dijanji oleh Tuhan. Promise berarti pre-mission, before the mission, before you do anything, you see beyond the limit. Saudara-saudara. Engkau melihat melintasi akan segala perbatasan. Engkau melihat bagaimana Tuhan pimpin. Apa yang orang katakan tidak mungkin, engkau mengatakan mungkin. My God is able. Saudara-saudara, 10 tahun yang lalu, bagaimana kita bisa membayangkan seminar tetap diberkati seperti ini. Begitu banyak hamba Tuhan yang gembar-gembor 2 tahun. Naik turun. Saudara-saudara. Saya dengan mata saya sendiri melihat Tuhan memimpin pelayanan yang kita kerjakan. Sejak 38 tahun yang lalu sampai sekarang. Pimpinan Tuhan sama. Pimpinan Tuhan tidak berubah. Orang bilang zamannya lain. Orang sekarang tidak suka dengar khotbah. Saya bilang tidak. Orang sekarang masih mau dengar khotbah asal firman itu diberitakan dengan kuasa Roh Kudus dan kebenaran yang bertanggung jawab. Saudara-saudara. Amin. Senin akan saya pergi ke Manado.
Saya harap paling sedikit 50.000 orang datang. Dan mereka tidak ada tempat duduk, harus berdiri 2 jam seperti ini. Saya berkata kepada mereka, presiden pun kalau berpidato kepada kamu, saban hari seperti ini, kamu datang. Tetapi kalau firman Tuhan disampaikan, meskipun 30 hari, engkau tetap tahan. Mereka bilang amin. Saudara-saudara, puji Tuhan. Engkau boleh mencapai abundant life. Pimpinan Roh Kudus pertama adalah menuju kepada hidup yang berkelimpahan. Hidup itu bukan sedang dinamis untuk membereskan dirimu. Hidup itu memberikan dinamika sampai engkau bisa menolong orang lain. Menjadi pertolongan, menjadi sumber berkat bagi orang lain. Tuhan sumber berkat yang original. Engkau dijadikan sumber-sumber kecil untuk memberkati orang lain. Karena engkau dipenuhi dulu. Lalu engkau mendapat hidup berkelimpahan. Engkau mengalir keluar. Engkau memberkati orang lain. Tuhan pakai kita. Saudara-saudara. The guidance of the Holy Spirit is to obtain the abundant life. Saudara-saudara. Kiranya kita mencapai hidup yang berkelimpahan. Kedua, Tuhan memimpin kita untuk hidup kemerdekaan yang betul-betul sejati. Saudara-saudara. Pertama, kita menjadi orang yang berlimpah, hidup yang kaya secara kerohanian. Kedua, Tuhan memimpin kita supaya kita masuk ke dalam kemerdekaan yang sejati, the true liberty, the true freedom. Saudara-saudara. Apakah kebebasan? Engkau bilang kebebasan jadi kebebasan. Orang yang tidak mau pakai pikiran selalu menangkap istilah dengan konsep tradisional. Dengan konsep-konsep lingkungan yang disetujui oleh banyak orang. Semua orang pikir begini, ya itu yang benar. Tapi orang yang pakai pikiran, dia mau menelusuri dan dia mau mengerti arti sesungguhnya dalam esensi yang diutarakan oleh istilah itu. Saudara-saudara. Istilah-istilah yang dipakai dalam literatur, dalam filsafat, dalam ilmiah hanya merupakan satu susunan kata yang mau mengutarakan kebenaran yang berada di belakang kata itu. Dengar sekali lagi. All the vocabulary, all the words used, chosen in literature, in science, in philosophy is only the wording which is used in order to describe the truth beyond that wording. Jadi ada kebenaran yang berada di belakang istilah itu. Waktu kita mengatakan bebas, sebenarnya ada sesuatu kebebasan yang perlu diutarakan. Akhirnya kita pilih BEBAS. Tetapi kebenaran itu pasti lebih besar dari istilah. Jikalau engkau menerima istilah dan konsep tradisional, konsep pengakuan umum untuk menjadi pengertian engkau tidak pernah maju. Saudara-saudara. Tapi kalau kita mau menerungkan lebih dalam lagi di belakang istilah ini apa sih? Realitanya itu apa? Substansinya itu apa? Esensi yang diwakili oleh istilah ini sebenarnya sesuatu spiritualitas yang apa? Engkau minta Tuhan pimpin masuk ke dalam realita yang limpah itu. Engkau menjadi orang yang betul-betul bebas. Saudara-saudara. Orang bilang, saya sudah tahu Kristen. Apa sih tahu? Ya itu loh, katanya ada orang nikah bisa lahirkan anak. Namanya Yesus. Lalu katanya mati bisa menebus dosa. Itu saya tahu. Itu belum tahu. Itu hanya mengetahui sama istilah-istilah yang dianggap dia telah menerima adopsi daripada pengertian umum. Tapi di belakang itu apa? Itu rencana Allah menebus dosa manusia. Dan itu satu realita yang harus kita pegang. Saudara-saudara, setiap kali saya berkhotbah, saya begitu sulit mengendalikan diri. Karena kemauan saya untuk mempaparkan realita di belakang perkataan itu begitu besar. Niat saya begitu besar dan berapi-api. Dan saya tahu bahasa saya, mulut saya sangat membatas apa yang saya mau utarakan. Saudara bisa merasakan itu. Saudara ikut kebaktian saya selalu merasakan sesuatu api di dalam yang mau mengutarakan sesuatu yang jauh lebih daripada bahasa. Dan keterbatasan daripada lidah ini. Saudara-saudara. Alkitab berkata, hanya mengerti secara harafiah, itu mematikan. Tetapi kalau mengerti sampai kepada arti sesungguhnya, itu menghidupkan. Roh Kudus memimpin kita kemana? Memimpin kita ke dalam pengertian yang membebaskan. Nah saudara-saudara, istilah di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebebasan. Sudah disalah mengerti dan salah konotasi dan definisi oleh begitu banyak gereja lagi. Ada gereja yang mengatakan, ini ada Roh Kudus, kau tahu? Karena Alkitab mengatakan di mana ada Roh Kudus di situ ada kebebasan. Jadi ayat itu apa kaitnya dengan gerejamu? Oh gereja sini bebas. Kalau gereja lain tidak boleh tepuk tangan maka tidak ada Roh Kudus.
Itu. Nah ini Roh Kudus di mana sini ada kebebasan. Di situ enggak ada bebas. Sini ada. Jadi konsep mereka kebebasannya itu bebas tepuk tangan. Silakan. Semua istilah yang paling penting itu sudah diikat oleh konsep-konsep yang begitu sempit. Semua istilah-istilah yang paling agung sudah dilibit, sudah dibatas dengan pengertian-pengertian yang begitu menyeleweng. Saudara-saudara, kebebasan yang sejati adalah kebebasan tidak berada di dalam tangan setan, di dalam belenggu dosa, di dalam hukuman mati, atau di dalam kuasa kematian, atau di dalam ancaman murka Allah. Kebebasan yang sejati adalah melepaskan kita keluar daripada kutukan Taurat, keluar daripada kerusakan dunia, keluar daripada sifat pembawaan dari Adam, dosa asal itu, keluar daripada segala ikatan konsep salah daripada dunia, kebudayaan, agama, filsafat, dan tradisi. Saudara-saudara, kebebasan yang sejati bukan saya mau apa, saya boleh kerjakan apa, itu kebebasan. Saudara-saudara, itu konsep orang biasa. Tanya ke orang biasa, apa sih itu kebebasan? Bebas, itu bebas. Nah, apa artinya? Loh, ini kok